Oke, halo semua, kembali lagi di channel Fan Febiano, yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tau mau ngapain. Di kesempatan kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film The Tomorrow War yang dirilis pada tanggal 2 Juli 2021. Film ini disutradarai oleh Chris McKay dan dibintangi oleh artis ternama yaitu Chris Pratt, atau yang biasa kita kenal dengan Star-Lord dalam film The Guardian of the Galaxy. Film ini mendapatkan rating yang cukup baik dari IMDb, yaitu 6,6, dan mendapatkan respon cukup baik dari para penikmatnya. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Eits, seperti biasa, bantu Mimin dengan cara like dan subscribe-nya dulu ya, supaya channel Mimin semakin berkembang dan semangat bikin video buat kalian. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang jatuh atau terjun bebas dari langit menuju ke bawah. Terlihat bahwa tempat ia jatuh adalah sebuah kota yang sedang dalam keadaan perang. Setelah pria itu mendarat di kolam renang dengan selamat, ia keluar dan mempersiapkan senjatanya. Kejadian yang menimpa pria tadi dimulai dari 28 tahun sebelumnya. Pria tadi bernama Dan Forrester, seorang guru biologi SMA yang sedang mencari pekerjaan lainnya di bidang sains. Tetapi, di saat ada perusahaan yang sedikit lagi tertarik dengan dirinya, ia harus menerima penolakan. Dikarenakan latar belakangnya sebagai mantan anggota pasukan khusus yang tidak sesuai dengan latar belakang yang diinginkan perusahaan tadi. Anak perempuannya yang bernama Muri Forrester dan istrinya yang bernama Amy Forrester pun menghibur dirinya sambil menikmati pertandingan bola. Kebetulan juga, di rumahnya sedang diadakan sebuah pesta. Jadi, terdapat banyak orang tua dan anak-anak di rumah mereka. Saat sedang asik melihat pertandingan bola, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang bercampur dengan medan listrik yang muncul di tengah-tengah lapangan bola. Dari cahaya itu, kemudian muncul segerombolan orang-orang yang memegang senjata layaknya tentara. Lalu, di antara mereka, ada seorang perempuan yang langsung berbicara dan mengatakan, We are you. 30 years in the jika mereka adalah dari masa depan, tepatnya 30 tahun setelah masa kini. Tujuan mereka datang kemari adalah untuk meminta pertolongan, dikarenakan di masa mereka, keadaannya sedang berperang melawan alien yang mereka sebut landak putih. Awalnya, pemerintah seluruh dunia mengirimkan para personel militer mereka, tetapi dikarenakan semakin banyaknya yang gugur, akhirnya para warga dewasa pun dikirim, dan tibalah giliran Forrester dikirim. Ia mendapatkan kabar saat sedang mengajar di kelasnya. Kemudian, Forrester mendatangi sebuah tempat untuk melakukan sebuah pemeriksaan dan pemasangan sebuah alat pelacak. Alat yang digunakan untuk mengirim tubuh personil dari masa sekarang ke masa depan. Setelah selesai, seorang perwira militer memberitahukan kepada Forrester jika dirinya telah dinaikkan statusnya menjadi aktif 2. Dikarenakan, dalam waktu 7 tahun lagi, Forrester akan mati. Tetapi, perwira itu tidak memberitahukannya. Setelah dari tempat itu, Forrester mengunjungi Amy yang sedang mengadakan konseling bagi mantan personel yang pernah dikirim. Amy kemudian meminta Forrester untuk mengunjungi ayahnya agar dapat melepaskan alat di tangannya dan kabur dari kota itu. Hanya saja, Forrester merasa keberatan karena hubungan dia dengan ayahnya sudah lama tidak baik. Tapi karena Amy terus memaksa, Forrester akhirnya mau pergi ke tempat ayahnya yang bernama James Forrester. Setibanya di sana, mereka berdua sempat adu mulut yang membuat Forrester membatalkan tujuannya dan akhirnya pulang ke rumah. Amy, yang melihat alat di tangan suaminya masih terpasang, dengan berat hati melepaskan kepergian Forrester dan menyuruhnya untuk berpamitan dengan Muri sebelum Forrester pergi ke masa depan. Kemudian, semua warga yang telah lolos pemeriksaan, termasuk Forrester, dikumpulkan di sebuah hanggar. Di sana, Forrester pun berkenalan dengan Charlie dan Dorian. Dorian sendiri sudah pernah dikirim ke masa depan sebanyak 3 kali. Kemudian, mereka semua diberikan pengarahan kalau nanti mereka akan ditempatkan di pasukan riset atau Air Force. Makhluk yang akan mereka hadapi yaitu landak putih. Setiap 6 hari sekali akan memasuki ke sarang mereka. Dan di saat itu juga, pasukan akan dikirim. Personil akan dikirim dengan menggunakan sebuah alat bernama Jamling. Alat yang ditempatkan di tengah laut agar aman dari para alien. Sesudah pengarahan, semua personil pun beristirahat dan tiba-tiba alarm pun menyala.
Letnan Hart pun memerintahkan seluruh personil untuk bersiap dikarenakan lab terakhir sedang diserang oleh alien. Lalu para personil yang sudah bersiap dibariskan di bawah sebuah alat. Alat tersebut membuat sebuah lubang ke atas. Kemudian satu demi satu para personil yang di bawahnya terhisap ke atas. Dan setiap tubuh para personil terurai menjadi sebuah titik cahaya. Sesaat setelah Forrester terhisap, bersamaan dengan itu juga, ternyata ada masalah dengan koordinat pendaratan yang tidak bisa dibatalkan. Akibatnya, para orang-orang tadi yang dikirim harus terjun bebas dari langit tanpa menggunakan parasut. Sebagian dari mereka ada yang tewas karena mendarat langsung ke tanah atau di atas gedung. Tapi untungnya, Forrester dan beberapa orang lainnya mendarat di sebuah kolam renang. Ya iyalah anjing, kan tokoh utamanya. Forrester yang lainnya pun kemudian keluar dari kolam renang dan terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Sebuah kota Miami yang kondisinya sudah hancur parah. Di tempat lain, di pusat komando, seorang wanita mencoba menghubungi timnya. Sesudah terhubung, Forrester diperintahkan untuk menyelamatkan tim riset yang berada di lab penelitian. Pasukan tersebut kemudian berjalan dengan hati-hati, dan di depan mereka, Nora dan Robert menjadi penunjuk jalan. Setibanya mereka semua di lab penelitian, mereka menemukan satu mayat alien. Dorian lalu mengambil kuku dari alien tersebut dan menyimpannya. Dan mereka juga menemukan tim riset yang sudah tewas bergelantungan. Forrester lalu memberitahukan penemuannya ke pusat komando. Pusat komando lalu memerintahkan untuk mengambil sampel dan data-data penelitian. Sesudah pasukan Forrester mendapatkan keduanya, mereka segera mencari jalan keluar. Dikarenakan, dalam waktu 6 menit lagi, pesawat pengebom akan menghancurkan tempat itu. Dengan melewati tangga darurat, pasukan Forrester pun turun dengan perlahan. Dan Robert, yang mendapatkan tugas untuk mengawasi pasukan dari belakang, melihat sesuatu di atas mereka yang ternyata adalah alien landak putih, berbentuk besar berwarna putih dengan gigi yang tajam. Alien tersebut kemudian mengejar pasukannya, dan menewaskan sebagiannya. Tembakan yang diarahkan ke tubuh alien tersebut tidak dapat melukainya dengan mudah, yang membuat pasukan Forrester menjadi kewalahan. Sesudah mereka sampai di bawah tangga, Forrester harus menghadapi salah satu alien sendirian demi pasukannya bisa keluar dari gedung. Karena pelurunya sudah habis, Forrester menyerang alien tersebut dengan kapak. Di saat Forrester sedang terbelit oleh tentakel alien itu, Dorian dan kawan-kawannya datang menyelamatkan Forrester. Mereka kemudian berlari menuju titik jemput dengan segerombolan alien yang mengejar di belakang. Saat pasukan penjemput sudah terlihat, tiba-tiba segerombolan alien menyerang pasukan penjemput itu. Pasukan Forrester kemudian menyerang para alien tersebut sambil berlari ke arah lainnya. Bersamaan dengan itu, pesawat pengebom mulai melepaskan bomnya satu persatu, sesuai dengan lokasi gerombolan alien berada. Jalan yang mereka lewati pun terdapat celah yang harus mereka lompati yang membuat Robert jatuh ke bawah. Forrester pun kemudian lompat ke bawah untuk menyelamatkan Robert, dan banyak alien yang menyerang mereka. Robert pun yang kondisinya tidak mungkin untuk berlari, menyuruh Forrester dan yang lainnya untuk pergi meninggalkannya, dengan ditemani Nora. Robert menghadapi gerombolan alien itu, dan proses pengeboman pun dimulai. Forrester dan pasukannya yang tersisa sempat hilang kontak dengan pusat komando. Keesokan harinya, Forrester dan pasukannya yang berhasil dievakuasi terbangun di markas tentara di sana. Forrester dan Charlie pun keluar dari tenda perawatan dan melihat bahwa mereka sudah tidak lagi berada di Miami. Lalu mereka melihat Doriannya yang berada di antara tumbukan peti putih yang ternyata dua sahabatnya sudah berada dalam peti tersebut yang artinya sudah tewas. Forrester kemudian dipanggil untuk menghadapi kolonel, sementara Charlie dan Dorian melanjutkan tugasnya. Forrester lalu menemui seorang wanita yang berpangkat kolonel. Awal perkenalan wanita tadi bernama sama dengan Forrester, dan Forrester menyangka hanyalah kebetulan saja, tetapi ternyata wanita itu adalah Muri, anak perempuannya yang sudah dewasa. Sesudah melewati pembicaraan, maksud dan tujuan Muri menarik Forrester, mereka berdua kemudian pergi menuju ke sebuah tempat di mana ada alien betina yang akan ditangkap. Alien betina tersebut akan digunakan untuk penelitian pembuatan toksin.
Para personil yang sedang mencoba menarik alien betina tersebut kewalahan dikarenakan besar ukuran tubuhnya. Kemudian, Muri turun ke bawah untuk penangkapan. Forrester yang ingin ikut turun dicegah oleh Muri dan memintanya untuk tetap di dalam helikopter. Setibanya Muri di dalam goa, ia segera mengambil posisi. Dan alien betina tersebut posisinya juga sudah dalam keadaan terikat kawat baja. Tetapi, banyak juga personil yang sudah tewas. Saat ada seorang personil yang tertangkap oleh tentakel alien betina itu, Muri segera menembakkan senjatanya, yang membuat alien betina itu menyerang Muri. Di luar, dari helikopter, Forrester melihat dari atas bukit, segerombolan alien jantan yang akan mendatangi betinanya. Ia kemudian menyusul masuk ke goa dan membantu Muri untuk memasukkan alien betina ke dalam kurungan. Sesudah mereka berhasil memasukkan alien betina ke dalam kurungan, langsung dibawa ke dalam helikopter. Sementara Muri dan Forrester yang baru keluar, melihat para alien jantan sudah banyak berdatangan. Mereka berdua kemudian menaiki sebuah mobil amfibi. Forrester yang menyetir dan Muri yang mengambil posisi penembakan senjata yang ada di atas mobil. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, mereka tiba di sebuah pantai. Muri lalu menembakkan suar untuk memberi tanda penjemputan dan membicarakan tindakan ayahnya yang turun dari helikopter. Dari Muri juga Forrester baru tahu kalau sebab kematiannya adalah diakibatkan oleh sebuah kecelakaan mobil. Mereka kemudian pergi dengan helikopter penjemput, menuju ke sebuah lokasi yang letaknya berada di tengah laut yang bernama Deep Well 9. Di situ juga, alat transportasi antar waktu yaitu Jamling berada. Keesokan harinya, Muri sudah berada di labnya untuk memulai pembuatan toksin. Alien betina yang berhasil dibawa ke Deep Well 9, saat ini kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri dikarenakan dibius hampir setiap 1 jam sekali. Setelah melewati beberapa percobaan, akhirnya Muri berhasil membuat toksin yang cukup untuk membuat alien betina hancur. Hanya saja, Muri mengatakan pada Forrester, jika toksin tersebut dibawa ke masanya Forrester untuk diproduksi massal, dikarenakan di masa Muri, mereka sudah tidak mempunyai kesempatan melawan balik alien-alien landak putih. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba alien betina itu terbangun dan berteriak, seolah-olah memanggil para alien jantan untuk datang ke tempat itu. Alarm tanda bahaya kemudian aktif, yang ternyata para alien jantan sudah berdatangan dengan melewati ranjau-ranjau laut. Forrester, yang sudah mendapatkan tugas sangat penting, kemudian dibawa oleh Muri untuk menuju ke landasan helikopter, dan mereka berdua pun harus melewati ruang mesin. Dikarenakan jalan yang menuju landasan sudah terdapat banyak alien. Beberapa alien jantan mendatangi ruangan di mana alien betina dikurung. Lalu para alien jantan tersebut melepaskan rantai yang mengikat alien betina. Sementara para alien jantan landak putih, yang jumlahnya sangat banyak, berhasil memasuki fasilitas utama. Greenwood lalu berusaha menghalangi alien-alien tersebut yang akan mendatangi ke arah helikopter. Muri dan Forrester sempat terjepit dengan kehadiran dua alien. Mereka berdua pun kemudian saling membelakangi dan menembaki para alien yang menyerang mereka. Saat sudah sedikit lagi dekat landasan, Muri terkena serangan dari alien betina yang langsung membuatnya jatuh ke bawah. Forrester kemudian menyusul Muri ke bawah dan membawanya ke lokasi yang cukup aman. Luka Muri pun cukup parah dengan perutnya yang mengeluarkan banyak darah. Ia pun kemudian menyerahkan toksinnya kepada Forrester. Alat yang terpasang di tangannya Forrester kemudian menunjukkan keterangan jika dirinya sebentar lagi akan dikirim ke masanya. Lalu tiba-tiba, alien betina muncul di depan mereka dan langsung menyerang. Tetapi tempat itu pun runtuh dan membuat alien itu terperosok ke bawah. Alien itu juga menarik Kai Muri sehingga alien itu pun jadi menggantung di pinggiran trailing. Forrester pun segera memegang tangan Muri yang terperosok. Sayangnya, Muri dengan sengaja melepaskan genggaman ayahnya yang membuat dirinya jatuh di antara lautan alien. Forrester pun segera ikut melompat, dan sebelum Forrester meraih Muri, ia dikembalikan ke masanya. Setelah Forrester bangun dari pingsannya, efek dari perjalanan waktu, ia diberitahu oleh Letnan Hart jika Jamling sudah hancur, jadi tidak bisa mengirimkan apapun ke masa depan. Saat malam, Forrester yang sedang di rumah berada di kamarnya Muri. Ia hanya menatapnya saja, seakan tidak ingin jauh dari putrinya. Amy yang melihatnya
segera menanyakan kejadian yang sebenarnya tentang pertemuan Forrester dengan Muri dewasa. Dari pembicaraan mereka berdua, mereka menyadari bahwa sebenarnya alien landak putih tidak datang pada tahun 2048 dari angkasa, tetapi kemungkinan sudah ada sejak lama. Forrester kemudian mendatangi Dorian dan berkunjung ke tempatnya Charlie untuk menganalisa cakar alien yang pernah disimpan oleh Dorian. Charlie kemudian mendapatkan di cakar tersebut ada abu vulkanik, tetapi bukan dari Rusia, melainkan dari Tiongkok atau Korea. Mereka bertiga kemudian menemui muridnya Forrester, yaitu Martin, yang mempunyai pengetahuan tentang gunung berapi. Martin menjelaskan jika pernah terjadi letusan gunung berapi Changbe pada tahun 1946 sebelum Masehi yang berada di perbatasan Korea dan Tiongkok. Dampak letusannya mencapai hampir ke separuh bumi, termasuk abu vulkanik, dan seiringnya waktu, abu-abu vulkanik itu tertimbun salju yang hingga kini masih ada. Kemudian, Martin menunjukkan simulasi pencarian es di Rusia dengan rentang waktu 2023 sampai 2048 yang menunjukkan lapisan salju sudah mencair di daratan Rusia bersamaan dengan alien-alien landak putih bermunculan. Dengan data-data tersebut, Forrester mengajukan perjalanan ke Rusia kepada Williams, pejabat dari Kementerian Pertahanan, tetapi permintaan mereka ditolak. Forrester kemudian menggunakan cara lain, yaitu dengan meminta bantuan James, ayahnya sendiri. Setelah toksin dibuat cukup banyak, mereka kemudian pergi dengan menggunakan pesawat. Sesampai di Rusia, mereka mendarat di sebuah gletser yang besar dan memulai pencarian titik medan magnet. Setelah mereka mencari cukup lama, akhirnya Forrester menghentikan motor saljunya. Disebabkan penunjuk digital di kendaraannya seperti terlihat rusak. Hal itu juga dialami kendaraan lainnya. Kompasnya Forrester juga error. Dirasa cukup yakin bahwa inilah titik yang mereka cari. Dimulailah proses peledakan, dan mereka memasuki sebuah goa yang di dalamnya ditemukan sebuah kapal alien yang masih bersatu dengan es. Kelompok pun dibagi menjadi dua. James dan Charlie menunggu di luar kapal alien, dan yang lainnya masuk ke dalam. Di dalam, mereka menemukan mayat makhluk lain yang bentuknya bukan seperti alien. Dan kemungkinan itu adalah pilot dari pesawat tersebut. Kemudian, Letnan Hurd memasuki ruangan lainnya. Sebuah ruangan yang terdapat alien landak putih yang sedang dalam sistem perkembangbiakan. Forrester dan yang lainnya kemudian mencoba menyuntikkan toksin ke alien-alien tersebut. Dan hasilnya sesuai dengan harapan. Tubuh-tubuh alien yang dalam keadaan tertidur, satu persatu mulai hancur. Tetapi, saat akan menyuntikkan ke barisan satunya lagi, ternyata alien-alien itu terbangun dari tidurnya dan melepaskan diri dari sistem perkembangan biakan. Beberapa alien kemudian berhasil mencapai pintu keluar. James dan Charlie yang sedang menjaga pun segera menyiapkan senjatanya. Namun naas, saat alien tersebut sudah berhasil keluar dan ada di depan mereka, senapan Charlie pun tidak berfungsi. Hanya milik James saja yang bisa digunakan. Di waktu James terdesak, akhirnya Charlie menyerang salah satu alien yang mendekat dengan mesin pemotong. Di dalam pesawat, kelompok Forrester, Dorian, dan yang lainnya sedang berusaha untuk menghabisi alien-alien lainnya. Akan tetapi, mereka kewalahan dikarenakan alien-alien tersebut semakin banyak yang bangun dari tidurnya. Dorian, yang masih berada di dalam, akhirnya meledakkan pesawat tersebut. Berikut dengan Letnan Hurd yang masih menahan alien dengan tembakannya. Forrester yang melihat James dan Charlie tidak ada di luar, segera menjauh dari ledakan. Setelah cukup jauh, Forrester menemukan Charlie dan James yang sedang beristirahat. Sesudah mereka menghabiskan dua alien, tetapi masih ada satu lagi yang lepas, yaitu alien betina. James dan Forrester kemudian mencari alien tersebut dan menemukan jejak kaki. Forrester dengan teropong di senapannya, dia melihat alien betina yang dari jauh mengejar James yang sedang berdiri. Ternyata yang diserang oleh alien betina tersebut adalah jaketnya James, sedangkan Jamesnya berada di kejauhan dengan posisi merunduk untuk menembak. Alien betina tersebut berhasil ditembakkan, tetapi tidak juga mati. Malahan, alien tersebut berlari menuju James. Saat sudah dekat, Forrester menyerang dengan motor salju. James dan Forrester kemudian mulai menembaki alien itu hingga ke pinggiran jurang. Hanya saja, ada kabut salju yang menutupi penglihatan James dan Forrester, yang membuat alien tersebut tidak terlihat.
Dan tiba-tiba, alien itu muncul dan menyerang James dan Forrester, lalu membanting keduanya dari tentakelnya. Alien tersebut menembakkan durinya dan mengenai kakinya Forrester. Kemudian Forrester yang terjatuh diserang oleh alien itu. Saat akan mendekat, Forrester berhasil menancapkan duri yang berada di kakinya tadi ke mulut alien tersebut. Dengan toksin yang masih disimpan Forrester, langsung ditancapkan ke salah satu tentakel alien tersebut. Saat alien itu akan hancur, di luar dugaan, alien itu memotong tentakel yang disuntikan oleh Forrester. Kemudian dengan membabi buta, alien tersebut menembakkan durinya ke segala arah. Dikarenakan matanya terluka diakibatkan kapaknya James, Forrester kemudian memancingnya mendekati jurang. Akan tetapi, James juga ikut menjadikan dirinya umpan. Alien tersebut kemudian mengejar ke arahnya James, dan Forrester langsung melompat ke bagian belakang alien tersebut, lalu merobek leher alien itu dengan cakar alien yang diberi oleh Dorian. Saat alien itu sedang kesakitan, dengan cepat, Forrester mengarahkan toksinya lagi ke dalam mulut alien itu dan mendorongnya ke bawah jurang. Berita tentang ditemukan area pesawat tersebut masuk ke dalam berita, yang juga ditonton oleh Amy dan Murray. Tidak berapa lama, kemudian mereka berdua keluar dari rumah untuk menyambut Forrester dan juga James. Dan film pun tamat. Oke, jadi gimana film kali ini? Cukup membuat pusing bukan? Walaupun pusing, tetap harus semangat ya. Menurut Mimin, dari segi visual cukup bagus dan dari segi cerita cukup menarik yang membuat film ini menjadi cukup indah bagi para penikmatnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin berikan di kesempatan kali ini. Stay safe dimanapun kalian berada, dan bye. Every little